Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi iOS 18.3 itu udah secara resmi ya dirilis 2 hari yang lalu. Gua udah sempat buatin videonya, buat kalian ketinggalan bisa cek aja di sini atau di kolom deskripsi, nanti gua akan cantumin untuk link videonya. Gua tahu ini tuh bukan major update iOS ya, tapi seperti yang gue bilang kemarin, kalau iOS berakhiran poin 3 itu cenderung lebih solid dan lebih stabil dibandingkan iOS yang lainnya. Maka dari itu gue juga akan share beberapa setting yang perlu kalian lakukan pada saat udah menginstal iOS 18.3 biar penggunaan iOS di iPhone kalian tuh jadi lebih optimal. So gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, kita mulai semuanya dari setting di Apple Intelligence dulu. Mungkin dari kalian ada beberapa yang belum tahu kalau Apple Intelligence itu sekarang udah otomatis di-enable ya sama si Apple pada saat kalian pertama kali install iOS 18.3 ini. Jadi kalau sebelumnya kalian di 18.1 atau 18.2 dan nggak suka pakai fitur ini, sekarang di 18.3 kalian harus melakukan kerja ekstra lagi dengan cara mendisable secara manual untuk fitur Apple Intelligence-nya. Caranya gampang banget, tinggal pergi aja ke bagian setting, pilih yang Apple Intelligence and Siri. Nah, di bagian atas ini ada untuk enable dan juga disable-nya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau di enable atau disable. Kalau biasanya nggak dipakai dan ngerasa memang fitur ini nggak terlalu dibutuhkan di iPhone kalian, tinggal di disable aja di bagian sini. Yang kedua itu ada di bagian volume control untuk Apple Music. Jadi kalau kalian putar salah satu lagu di Apple Music, misalnya gue buka Apple Music dulu, terus gue pilih salah satu lagu ya, ini gue putar misalnya, gue pause lagi. Nah, terus gue lock screen nih untuk iPhone-nya. Nah, kan ada di bagian sini ya, di bagian lock screen untuk si lagu yang udah kita putar tadi dan udah di pause. Nah, di bagian bawahnya play dan pause ini dia nggak ada keterangan volume control ya, karena memang kita belum setting. Jadi seharusnya tuh kita bisa mengatur volume dari si musiknya tuh lewat bawah sini ya, nggak perlu pakai tombol di sini. Nah, cara nampilinnya gimana? Kita tinggal pergi aja ke bagian setting, pilih yang accessibility, scroll ke bawah, kita pilih yang audio and visual. Nah, di sini ada always show volume control ya. Kita tinggal enable aja di bagian sini. Nah, kalau udah di enable, pada saat kita lock screen lagi iPhone-nya, nah dia akan langsung muncul ya untuk volume controlnya. Kita bisa set ya di sini. Kalau misalnya mau gedein, tinggal geser aja ke bagian kanan. Kalau mau kecilin, tinggal geser aja ke bagian kiri. Masih di bagian pervolumean, jadi kalian bisa pergi aja ke bagian setting, lalu pilih yang sound and haptic di bagian sini. Scroll ke bawah, kita pilih yang volume limit di sini, built-in speaker. Tap aja. Nah, di sini ada keterangan enable dan juga disable ya. Di bagian bawahnya juga kita ditampilkan untuk maksimum limit dari si volumenya ya. Dia defaultnya di 60%. Jadi volume limit di sini tuh terkhusus untuk media aja ya, kayak nonton YouTube atau dengerin musik. Nah, volume limit ini berguna untuk kasih limitasi dari penggunaan tersebut. Kalau misalnya kalian mau kecilin, tinggal geser aja ke kiri nih. Dia minimumnya di 20%, sementara untuk maksimumnya di 90%. Tapi gue lebih seneng pakai di 60% aja ya, di defaultnya. Dan volume limit ini kayaknya cocok banget ya buat para orang tua yang udah mulai kasih gadget iPhone ataupun iPad, itu bisa dikasih limitasi untuk volume si anaknya biar nggak terlalu kencang didengerin pada saat dengerin media apapun itu. Dan gue yakin mayoritas anak nggak tahu ya untuk setting seperti ini, jadi kita bisa langsung atur aja sebelum dipakai sama si anaknya. Dan harusnya akan lebih aman ya untuk suara speakernya nggak terlalu besar dari jangkauan telinga si anak. Kemudian kita pergi ke aplikasi iMessage. Jadi pada saat kalian menggunakan Genmoji itu biasanya kan kita pakai di sini ya, di emoticon sini. Udah ngebug ya, nggak muncul. Coba aku contoh. Nah, di sini nih. Di ikonnya ada di sini nih, icon emoticon terus ada plusnya. Bisa kita pakai di situ. Nah, kalau di iMessage itu kita sekarang dikasih tambahan di bagian sini ya, plus yang ini. Nah, ada Genmoji di bagian sini. Tapi kalau kalian baru pertama kali pakai opsi ini, biasanya tuh icon Genmoji-nya nggak ada di bagian atas ya. Adanya di bagian bawah sini, dan cenderungnya pasti kita berpikiran itu nggak ada ya, padahal cuma ketumpuk di bawah. Jadi saran gue mending kalian drag and drop aja kayak gini nih. Kalian tarik aja dari bawah ke atas seperti ini, biar langsung kalau misalnya mau pakai Genmoji langsung muncul di bagian atasnya. Terakhir ada di bagian notification summary. Kita pergi aja ke bagian setting, pilih yang notification. Di bagian summaries notification sini. Jadi seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, untuk notification summary ini untuk sementara ada yang tidak tersedia ya, atau dalam tahap perbaikan gitu, yaitu untuk aplikasi yang berkaitan dengan berita dan juga hiburan. Kayak misalnya di sini news ya, di news mana ya? Nah, ini news, dia ada keterangannya temporary unavailable. Nah, karena memang dia untuk sementara tidak tersedia, saran gue mending di disable aja ya, disable kayak gini nih. Jadi nggak usah dimunculin untuk notification summary-nya, karena memang dia kan nggak muncul ya, jadi percuma kalau kita enable. Mending di disable aja karena memang dia juga berjalan di latar belakang ya, yang berkemungkinan bikin baterainya jadi lebih terkuras. Yang lainnya juga sama, kalau kita cek di sini ada Shazam, kita disable aja, ada Wallcraft, kita bisa disable, dan terakhir ada YouTube, kita bisa disable juga. Nah, disable ini juga untuk sementara ya, nanti kan Apple juga pastinya kasih perbaikan mungkin di 18.3.1 atau 18.4. Kalau misalnya udah tersedia lagi ya, kita tinggal enable lagi aja untuk aplikasi-aplikasi yang udah kita disable tadi.
Oke, itu dia 5 setting yang harus kalian perhatikan pada saat baru pertama kali update ke 18.3. Kalian bisa terapkan kalau dirasa semua tips yang gue berikan tadi berguna untuk penggunaan iPhone kalian sehari-hari. Dan yang pasti jangan lupa like video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.